Video CCTV penyerangan Kevin Owens. The Undertaker khawatir sama pegulat zaman sekarang. Charlotte gak terlalu suka didampingi Ric Flair. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Video CCTV penyerangan Kevin Owens. Cuplikan CCTV yang ngerekam Kevin Owens menyerang Randy Orton di SmackDown minggu kemarin juga udah dirilis. Setelah beberapa minggu menggoda fans, akhirnya Owens meledak dan nyerang Cody Rhodes di WWE Bad Blood minggu kemarin, tepat setelah siaran live selesai. WWE nggak upload serangan itu ke media sosial mereka, juga nggak tayangin di TV, dan ternyata bukan cuma serangan itu yang nggak ditayangin. Di SmackDown minggu ini, Owens dan Orton juga terlibat sedikit konflik di ring, yang berakhir dengan Owens nyerang Orton lagi di backstage. Nick Aldis sempat melihat serangan ini di luar kamera sebelum security datang dan misahin mereka. Nah, sekarang cuplikannya udah dibagi sama Sports Illustrated. Berikut videonya. Menurut kalian, apakah Kevin Owens emang pantas untuk marah ke Cody dan Orton? Komen di bawah. The Undertaker khawatir sama pegulat zaman sekarang. Aksi atletik yang dilakukan oleh bintang WWE saat ini emang luar biasa banget. Sambil bikin penontonnya nonton langsung maupun di rumah terpukau, salah satu legenda WWE merasa kalau kadang atletisme kayak gini bisa jadi bumerang. WWE Hall of Famer The Undertaker ngobrol bareng sesama legenda Bogor T di podcast Hall of Fame, dan mereka ngebandingin bintang WWE zaman sekarang sama bakat-bakat di era mereka dulu. Undertaker bilang kalau pegulat zaman sekarang bisa aja rentan cedera dan gak bakal punya karir panjang kayak yang mereka punya dulu. Gila sih, soalnya gak pernah terbayang kalau bakal ada atlet yang sekeren ini, kata Undertaker. Menurutku, karena mereka super atletis, mereka jadi kayak, gak tahu ya, mungkin gara-gara main video game waktu kecil, mereka malah ngelakuin hal-hal yang mirip game di atas ring. Menurutku, kadang-kadang ini bisa jadi bumerang, karena mereka terlalu bergantung sama aspek itu dan lupa aspek paling penting dari yang kita lakuin dulu, yaitu storytelling. The Undertaker bilang dia udah ngobrol sama beberapa orang penting di WWE soal ini, tapi katanya toothpaste-nya udah nggak bisa dimasukin lagi ke tube. Dia juga jelasin kalau di satu titik nanti, perusahaan pasti bakal nemuin cara buat ngendaliin hal ini. Dia mikirin keselamatan para pegulat yang makin nekat dalam tiap pertandingannya. Aku sering bilang ini ke banyak orang. Di setiap pertandingan gulat, di momen apapun, kamu cuma 2 inci dari kejadian yang bisa aja fatal, kata Undertaker. Hal yang paling bikin dia kesel dari gulat modern adalah para pegulat yang terlalu sering mengajak penonton interaksi. Jadi nggak heran kalau komentar ini nggak mengejutkan buat beberapa fans. Menurut kalian, apakah gaya gulat atletis itu berbahaya untuk masa depan para pegulat? Komen di bawah. Charlotte gak terlalu suka didampingi Ric Flair. Charlotte Flair adalah salah satu bintang top WWE saat ini. Di satu waktu, dia pernah ditemani sama ayahnya, Ric Flair, yang jadi manajernya. The Queen mengenang momen-momen saat ayahnya mendampingi dia di ring. Dalam podcast Forever Young, Charlotte berbagi kenangan tentang saat Ric Flair jadi manajernya. Ayahku membesarkanku untuk jadi orang yang sangat kompetitif. Apakah kami kompetitif satu sama lain? Mungkin iya, tapi ayahku tetap fans terbesarku. Tapi kalau aku bilang ayahku kompetitif, maksudku dia suka berada di spotlight. Waktu dia jadi manajerku di tahun 2015 dan 2016, yang aku pikirkan cuma aku bakal berhasil atau gagal nih. Entah ayahku bakal mencuri perhatian pas kita tampil bareng, atau aku bakal tunjukin ke dunia kalau aku bisa bersinar tanpa dia, atau bahkan lebih bersinar dan bisa bikin perhatian tetap di aku. Jadi, menurutku ini bikin aku belajar banyak dan jadi tampil maksimal di bawah tekanan. Bahkan kalau kita tampil bareng lagi tahun depan,
Ayahku tetap pengen jadi pusat perhatian, tapi nggak kompetitif yang gimana-gimana. Dia sadar dia bintang dan aku juga bintang. Dia nggak kayak, kamu bakal pecahin rekorku nggak? Atau gimana? Tapi, itu memang caranya menunjukkan kemampuannya. Dia fans terbesarku. Kadang aku sampai mikir, ayah, bisa nggak stop ngomongin aku di wawancara? Nanti orang-orang malah nggak suka sama aku karena ayah suka banget sama aku, kata Charlotte sambil ketawa. Menurut kalian, apakah warisan Charlotte Flair akan melebihi warisan dari Ric Flair? Komen di bawah. Gaji Rhea Ripley akan naik besar. Menurut laporan terbaru, Rhea Ripley dan WWE udah setuju buat kontrak baru 5 tahun yang bakal bawa kenaikan gaji besar buat Ripley. Meskipun kontraknya belum resmi ditandatangani, kalau udah, ini bisa jadi hadiah ulang tahun spesial buat Ripley yang ultah hari Jumat kemarin. Ripley dikenal sebagai salah satu bintang paling populer dan dominan di WWE. Jadi kontrak ini bikin posisinya semakin kuat. Ripley, mantan Women's World Champion, sempat memegang gelar selama 379 hari, termasuk kemenangan besar di WrestleMania 40 lawan Becky Lynch. Meskipun sempat absen karena cedera serius, popularitasnya nggak pernah luntur. Sebagai anggota Judgment Day, dia sempat dianggap sebagai pemimpin yang nggak resmi, dan sekarang dengan karir solonya, dia bisa jadi lebih besar dari perannya dalam grup itu. Dia kehilangan gelarnya ke Liv Morgan, tapi dia tetap gak butuh gelar buat jadi idola para fans WWE. Mengamankan Rhea Ripley jangka panjang adalah langkah cerdas buat WWE. Popularitasnya terus naik, jadi nilai Rhea Ripley juga bakal terus bertambah. Menurut kalian, apakah Rhea pantas dapat kenaikan gaji besar? Komen di bawah. CM Punk akan lawan Gunther. CM Punk resmi dijadwalkan buat tampil di Survivor Series War Games menurut beberapa laporan minggu ini. Meskipun sebelumnya muncul di Raw dan bilang mau rehat panjang, kayaknya WWE dari awal udah rencana buat dia comeback di Survivor Series pas setahun setelah dia balik ke WWE. Ada rumor kalau WWE mungkin bakal menyiapkan laga Punk lawan Gunther di Survivor Series buat World Heavyweight Championship. Karena pertandingan lawan Goldberg gak jadi dan masih belum jelas siapa lawan Gunther berikutnya, jadinya Punk lawan Gunther bisa jadi tontonan yang seru banget buat WWE. Kalau Punk menang, ini bisa jadi langkah buat bawa dia ke main event WrestleMania. Pertandingan lawan Gunther ini juga jadi salah satu daftar impian Punk. Jadi mungkin ini tahunnya WWE bakal mewujudkannya. WWE juga udah mulai bikin teaser buat Punk lawan Rollins, jadi pertandingan itu juga bisa aja terjadi. Menurut kalian, apakah Punk perlu lawan Gunther di Survivor Series? Komen di bawah. Bronson Reed ingin jadi pemain utama di WWE. Bintang Raw Bronson Reed baru-baru ini jadi tamu di Inside bareng Chris Van Vliet. Saat ditanya soal karirnya di WWE saat ini, Reed berharap bisa masuk ring bareng nama-nama besar kayak CM Punk, Rey Mysterio, dan John Cena di masa depan. Aku ingat pas jalan di belakang panggung, aku sering ngoceh-ngoceh sendiri di sekitar ring, kata Bronson Reed. Kadang aku harus jaga omongan soalnya aku orang Australia dan sering sumpah serapah. Hunter beberapa kali bilang, ingat, ada kamera di mana-mana. Aku pernah bilang ke kamera, sekarang aku udah jadi top guy. Itu setelah aku kasih 6 tsunami ke Seth. Itu yang aku pengen buat Bronson Reed. Aku pengen ada di scene main event, scene kejuaraan dunia. Aku tahu Gunther juaranya sekarang dan punya juara heel bikin sedikit lebih sulit. Masih banyak nama-nama besar yang aku belum sempat lawan dan mereka adalah babyface. Ada cerita menarik kalau aku lawan Seth. Aku pengen lawan CM Punk, Rey Mysterio, bahkan John Cena. Aku rasa aku lawan John Cena sebagai heel bakal keren. Pertarungan dia sama Umaga tuh cocok banget buatku. Apa itu bakal terjadi? Aku nggak tahu. Semua itu tergantung WWE. Menurut kalian, apakah Bronson Reed emang pantas di skena acara utama? Komen di bawah. Randy Orton ketemu dengan Randy Orton versi muda di NXT. Episode kedua WWE NXT di CW Network minggu kemarin berlangsung di The Factory di St. Louis, Missouri. Randy Orton, bintang asli St. Louis, tampil dan bertanding lawan Javon Evans di main event. Orton muncul di NXT adalah hal yang jarang banget, dan banyak yang lihat kalau dia dan bintang NXT Myles Borne punya kemiripan. Myles Borne, anggota dari No Quarter Catch Crew, sempat trending waktu gabung WWE karena mirip banget sama versi Randy Orton yang muda. WWE baru aja rilis video di mana Orton ngobrol sama Myles di belakang panggung, ngajarin dia gimana cara pose signature ala Randy Orton. Berikut videonya. Let's see what you got. Go ahead, again.
Menurut kalian, apakah Miles Brown bisa menjadi penerus Randy Orton? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we